Pemirsa, hukuman Lukas NMB diperberat dari 8 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Selain diberatkan hukumannya, Lukas NMB juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar pidana kurungan 4 bulan, serta membayar uang pengganti sebesar 47,8 miliar rupiah. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Kembali di Ainyu Sore, pemirsa, 4 jenazah anak-anak yang ditemukan tewas mengenaskan di Jakarta Selatan Rabu kemarin masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Hingga Kamis pagi, 4 jenazah anak kakak beradik korban pembunuhan ayah kandung masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak kepolisian masih menunggu kerabat untuk mengambil jenazah usai proses autopsi yang telah dilakukan pada Kamis dini hari. Hasil autopsi ke-4 jenazah sudah diberikan ke Polres Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya Rabu sore kemarin, warga Gang Roman Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan 4 jenazah anak-anak di dalam kamar kontrakan dengan kondisi terkunci. Peristiwa ini terungkap setelah warga mencium bau tak sedap di sekitar kontrakan dan menghubungi aparat setempat. Selain jenazah 4 anak dalam kondisi mengenaskan, warga juga menemukan seorang pria dengan luka sayatan di tangan di kamar mandi. Pria tersebut diyakini merupakan ayah kandung dari para korban. Sebelum kejadian, pelaku yang merupakan ayah korban sempat meminta dibelikan minuman oleh tetangga. Warga juga sempat mendengar pertengkaran dari dalam kontrakan pelaku pada beberapa hari lalu. Ya kan, yang saya tahu kejadian KDRT aja. Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah, pas terakhir tadi pagi, si pelaku minta dibelikan mezom 4 botol. Kalau saya karena merasa tetangga baik, teman saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang, "Bang, ini mezonnya." Dia bilang, "Taruh aja depan pintu." Yaudah, setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk? Nggak sempat masuk. Nah, setelah itu saya pergi sama istri, tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Sementara itu, pasca penemuan 4 jasad anak-anak, polisi langsung menggelar olah TKP awal pada Kamis malam. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan 4 jenazah anak-anak tersebut terdiri dari 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. 2 korban anak perempuan merupakan Fiona Audrey berusia 6 tahun dan Sophia 4 tahun. Sedangkan 2 korban anak laki-laki bernama Arsa 3 tahun dan Aska 1 tahun. Polisi juga menemukan pria yang merupakan ayah korban berinisial P di dalam kamar mandi dengan kondisi terluka di bagian tangan serta sebilah pisau. Sang ayah sekaligus pelaku saat ini masih dirawat di rumah sakit dalam penahanan pihak kepolisian. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tadi kami juga sudah melakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Kemudian ibunya korban juga sedang dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Kalau bapaknya di mana dirawatnya? Rumah Sakit Mulia. Di Rumah Sakit Mulia. Saudara P dirawat di Rumah Sakit Mulia Pasar Minggu. Kemudian ibunya telah lebih dahulu dirawat sejak hari Sabtu ya di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Polisi juga menambahkan jika laporan KDRT telah dilayangkan sang istri berinisial D sejak hari Sabtu dan hingga saat ini ibu dari para korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara pemeriksaan saksi-saksi masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa naas ini. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari TKP, kami sudah terhubung bersama rekan kami Rian Rahman di TKP pembunuhan 4 anak oleh ayahnya. Selamat malam Rian, ada informasi terbaru apa di lokasi? Baik Davi dan juga pemirsa yang ada di rumah,
pasca ditemukannya 4 orang kakak beradik tewas di dalam salah satu kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hingga saat ini situasi masih tampak sepi tanpa adanya aktivitas dari tetangga maupun masyarakat sekitar. Tepat di belakang saya, area kontrakan yang tempat ditemukannya 4 orang kakak beradik yang menjadi korban pembunuhan ini telah digarisi garis polisi oleh pihak kepolisian pada saat Kamis dini hari tadi malam. Perlu diketahui bahwa kekerasan ataupun pembunuhan ini diduga akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh sang ayah korban, yakni berinisial P, terhadap ibu korban berinisial D, yang mana yang terjadi pada Sabtu lalu. Pada Rabu kemarin siang, masyarakat curiga akan adanya bau tak sedap di sekitaran kontrakan yang berada di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan ini, sehingga masyarakat pun mencoba mendobrak kontrakan untuk mencari tahu apa yang terjadi di dalam, dan ditemukannya 4 orang kakak beradik yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan berjejer meninggal dunia di atas kasur di kontrakan ini. Hingga saat ini pun kami masih menunggu dari pihak terkait, baik dari RT maupun pemilik kontrakan, untuk mengetahui seperti apa kronologis pasti sendiri terjadinya pembunuhan yang terjadi di kontrakan ini, lantaran pihak RT dan pemilik kontrakan sedang diperiksa di pihak kepolisian. Sekian, Davi. Baik, terima kasih Rian Rahman atas laporan Anda langsung dari kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, tetangga korban mengaku tidak mencurigai gerak-gerik pelaku. Bahkan sebelum penemuan jenazah keempat anak tersebut, pelaku sempat meminta dibelikan minuman. Pagi masih ada komunikasi dengan orang tetangga, misalnya minta maizon, sempat dibelikan, ditaruh di depan. Itu bukti apa? Saya juga pernah WA, kalau butuh apa-apa, saya kacang hijau atau apa. Tetangga semua sebenarnya respon, cuma dia main rapi. Kekerasan nggak ada yang tahu. Di luar kalau lewat menyapa, dia tegur sama anaknya. Kalau main ke rumah ibu ini panggil ibu. Kalau ada orang-orang pada jajan dia misalkan itu, ya kadang ada yang beliin. Hampir 2 tahun di sini tidak ada kecenderungan ke arah itu. Semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Ayah dari korban? Kepala 4. Oh, kepala 4. Tapi memang dia tipikalnya memang dia sangat sama kekeluargaan juga dan sama warga juga. Warga kan tertutup nggak? Sampai ke intern itu, cuman kalau dia keluar kita menyapa, Jumatan tetap sholat Jumat, sebatas itu jemur baju atau apa, udah. Terpancar bahwa dia ada bentuk kayak rasa pengen bunuh diri atau membunuh anak-anaknya dalam keadaan mungkin dalam segi psikolognya agak berbeda gitu, Pak. Selama hampir 2 tahun di sini tidak ada kecenderungan ke arah itu. Semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Nah, ketika awal melihat anak-anaknya memang tersusun rapi di kasur, di atas kasur? Awalnya gelap, cuma abangnya itu menyentar baterai kan. Udah tersusun rapi, entah disusun Pak Pansa atau kurang tahu. Keadaan mayatnya, maaf kalau boleh tahu, sudah mengungu semua atau sudah baunya sangat menyengat? Saya cerita baunya kalau itu dibuka bau sekali. Sampai sekarang kan juga masih bau dalam keadaan tertutup. Sudah, satu-satu kondisi anak tidak bisa disebutkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi. Selamat malam, Pak Henry. Selamat malam, Davi. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri yang nanti akan bergabung. Saya langsung ke Pak Henry. Pak Henry, berdasarkan keterangan sebenarnya sebelum kejadian ditemukan 4 jasad anak ini, sebelumnya bahwa ibu dari korban juga sempat mengalami kekerasan. Bagaimana kronologinya ketika itu? Ya, jadi ada peristiwa yang terjadi sebelum ditemukannya 4 jenazah di hari Rabu 6 Desember 2023 ini. Yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, suami istri ini terlibat konflik. Di mana sang suami, yakni PD,
melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap istrinya, yaitu MD. Hal itu mengakibatkan adanya luka benturan dari istri karena pada saat kejadian tersebut, menurut keterangan dari pelapor yang adalah adik dari si istri, bahwa kakaknya dibenturkan kepalanya dan kemudian Baik. Baik Pak Henry, Anda masih bersama kami Pak Henry? masih ya. Oke, ketika kejadian kekerasan itu terjadi di hari Sabtu, apakah diketahui oleh tetangga dan lingkungan sekitar, Pak? Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa saksi di sekitar TKP, bahwa ada sejumlah saksi yang mengetahui terjadinya konflik atau terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh si istri. Oke, artinya korban atau istrinya ini juga sudah membuat laporan ke polisi pada hari yang sama, Pak? Ya, jadi peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5 pagi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit. Baru pada sekitar malam harinya adik korban membuat laporan di Polsek Jagakarsa. Karena pada saat itu korban masih dirawat di rumah sakit. Oke, rentang waktu antara laporan masuk ke kepolisian dengan penemuan jasad ini, apakah polisi juga sempat datang ke TKP, Pak? Ya, terkait dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana KDRT ataupun penganiayaan ditangani oleh Polsek Jagakarsa pada saat itu. Ya, sejumlah tindakan dilakukan oleh Polsek Jagakarsa. Nah, fokus yang dilakukan oleh Polsek Jagakarsa pada saat itu adalah penanganan untuk laporan dugaan tindak pidananya. Pada saat itu laporan diterima di malam harinya. Nah, sedangkan kami saat ini menangani proses perkara terkait dengan temuan 4 jenazah anak tersebut. Oke, kalau untuk terkait kasus katakanlah pembunuhan terhadap 4 anaknya ini, apakah sudah didapatkan informasi, khususnya keterangan Pak dari ayahnya mengenai latar belakang atau ada fakta penting apa yang didapatkan dari keterangan sang ayah? Nah, jadi sejak kemarin pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, sejak ditemukan si ayah dalam kondisi tergeletak di kamar mandi dengan adanya beberapa luka di beberapa bagian tubuhnya, kemudian dibawa ke rumah sakit dan sejak tadi malam dirujuk di RS Polri. Kondisi kesehatan yang bersangkutan masih dalam penanganan tenaga medis. Oleh karena itu kami dari penyidik belum bisa meminta keterangan kepada suami terkait dengan peristiwa tersebut. Begitu pula dengan dengan istri yang saat ini berada di RSUD Pasar Minggu, dikarenakan juga sedang dalam penanganan medis, kami juga belum meminta keterangan kepada si istri. Oke, kalau keterangan dari saksi yang lain, Pak, kapan kira-kira waktu pembunuhan itu terjadi, Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan beberapa saksi di TKP, sejumlah saksi menerangkan bahwa mereka terakhir melihat aktivitas anak-anak itu pada hari Minggu siang. Itu masih melihat anak-anak itu bermain atau beraktivitas di sekitar TKP. Semenjak hari Minggu siang itu, sudah tidak tampak lagi aktivitas atau tidak ditemukan anak-anak keluar dari TKP. Sampai pada hari Rabu siang ditemukan jenazah keempatnya di TKP.
Oke, saya juga akan langsung ke psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mas Reza. Tadi polisi mengatakan bahwa ini memang kejadian yang cukup tragis begitu ya, bisa memprihatinkan dan menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Kalau dari analisis Anda secara psikologi, bagaimana kemudian seorang ayah bisa tega membunuh anaknya hingga menyampaikan sebuah pesan yang ditulisnya dari darah? Kita bisa meninjaunya dari terduga pelaku dan juga bisa meninjau dari posisi anak-anak sendiri. Dari sisi terduga pelaku, kita acap kali menganggap karena saking banyaknya kasus KDRT, maka kasus-kasus semacam ini tanda petik dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal riset yang menunjukkan bahwa boleh jadi ada gangguan-gangguan mental, ada abnormalitas tertentu yang membutuhkan penanganan segera agar kemudian tidak bereskalasi, tidak semakin buruk sehingga kemudian pecah ke dalam perilaku agresif, baik agresif terhadap diri sendiri berupa perilaku bunuh diri maupun agresif kepada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Nah, kita pindah pembahasannya ke posisi anak-anak. Memang hitung-hitungan di atas kertas, anak-anak termasuk satu dari 3 kelompok manusia yang memang paling rentan mengalami viktimisasi. Kenapa? Jawabannya adalah karena anak-anak memiliki kelemahan yang sifatnya multidimensional. Mereka lemah secara fisik sehingga tidak mungkin melakukan perlawanan secara frontal terhadap pihak yang ingin menyakiti mereka. Anak-anak juga lemah dari sisi psikis karena mereka sama sekali tidak menduga bahwa orang tua mereka akan menjadi pelaku yang akan menghabisi nyawa mereka. Anak-anak juga relatif mudah diintimidasi, mudah untuk dimanipulasi dan berbagai macam pengelabuan psikologis lainnya. Plus satu lagi, anak juga lemah secara sosial. Dalam pengertian anak sulit untuk mencari bantuan, menghubungi pihak lain sekiranya mereka berada dalam situasi kritis. Tanda petik sempurna sudah. Kondisi orang tua yang sedemikian rupa, ditambah lagi dengan posisi anak yang memang sangat-sangat rentan, membuat kemudian peristiwa tragis ini berlangsung. Oke, kalau kita lihat dari kasus ini kan awalnya berasal dari KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Kemudian ada rentang waktu di situ sampai ditemukannya jasad anak-anak. Nah, dari analisis Anda ketika terjadinya KDRT kemudian juga sempat dilaporkan sampai penemuan jasad anaknya, bagaimana peran polisi hingga saat ini? Indonesia sudah memiliki undang-undang yang sifatnya khusus, yaitu Undang-Undang Penghapusan KDRT sejak sekian tahun lalu. Keberadaan undang-undang atau lex spesialis semacam ini semestinya kita pahami sebagai keharusan bagi otoritas penegakan hukum untuk juga memiliki kemampuan yang khusus dan pola respon yang khusus terhadap kasus-kasus KDRT. Nah, kita bisa menakar seberapa jauh tingkat responsivitas teman-teman di kepolisian pada kasus ini. Saya ingin mengambil acuan cermatan saya beberapa tahun lalu tentang ternyata polisi kita memiliki kesanggupan berupa waktu respon selama 16 menit. Sejak laporan masuk sampai kemudian petugas melangkahkan kaki mereka pertama kalinya ke TKP dibutuhkan waktu selama kurang lebih 16 menit. Kalau angka ini dijadikan sebagai acuan untuk menakar responsivitas kepolisian pada kasus ini, ya silakan kita lihat. Pada kasus ini berapa lama yang dibutuhkan waktu oleh polisi pertama kali untuk melangkahkan pertama kali kakinya ke TKP. Apakah mendekati 16 menit, ataukah berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Dengan kata lain, hasil penakaran macam itu juga akan mengirim pesan atau PR satu lagi kepada kepolisian. Pertama, untuk mengungkap kasus itu, dan yang kedua adalah mungkin melakukan evaluasi internal terkait dengan sekali lagi kesanggupan dan responsivitas dalam penanganan kasus KDRT. Oke, saya kembali ke Pak Henry. Pak Henry, pada saat ayahnya melakukan percobaan bunuh diri, kemudian membunuh anaknya ini, apakah kejadian tersebut sempat didengar oleh lingkungan sekitar, bahkan tetangganya? Jadi peristiwa percobaan bunuh diri yang diduga dilakukan oleh si bapak itu terhadap dirinya sendiri sama sekali tidak diketahui oleh para saksi atau tetangga di sekitarnya. Karena mereka hanya berinteraksi terakhir itu pada hari Minggu siang dengan anak-anak. Nah, memang ada saksi yang pada saat hari H itu sempat berkomunikasi terkait pembelian minuman. Namun itu pun tidak bertatap muka, hanya meminta tolong kepada saksi untuk dibelikan sejumlah minuman dan diletakkan di depan pintu. Setelah itu tidak terjadi lagi interaksi. Jadi tetangga di kanan dan kiri, termasuk keluarga, baik dari keluarga suami maupun istri, baru mengetahui peristiwa ini setelah
berhasil masuk ke dalam TKP, menemukan kondisi 4 orang anak dan si suami seperti yang ada di beberapa dokumen di tayangan media. Oke. Yang menarik kemudian pada saat penemuan jasad korban juga ditemukan sebuah pesan yang terukir di lantai. Apakah bisa dikonfirmasi pesan ini dibuat oleh ayah korban? Jadi benar bahwa pada kegiatan olah TKP kami menemukan kalimat yang diduga berasal dari bercak darah yang bertuliskan "Puas Bunda, thanks for all". Nah, terhadap bercak darah ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh lapor, sudah dilakukan swab pada saat kegiatan olah TKP semalam, dan saat ini dalam pemeriksaan apakah bercak darah ini sumbernya berasal dari darah si suami atau sumbernya berasal dari darah keempat anak yang sudah tidak bernyawa tersebut. Oke, baik. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, dari analisis Anda, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh ayah korban melalui pesan yang dituliskan itu? Dengan asumsi bahwa tulisan itu memang dibuat oleh terduga pelaku, maka saya bisa menangkap ada nada sarkastis pada kalimat itu. Nada sarkastis yang boleh jadi mengandung amarah yang sedemikian hebat, dan di balik amarah yang hebat boleh jadi juga ada kesedihan yang luar biasa berat. Nah, saya beribu sayang, anak kemudian menjadi sasaran untuk dua hal sekaligus. Pertama, sasaran revenge alias balas dendam. Bahwa karena barangkali terduga pelaku merasa kehilangan, maka sekarang giliran sang istri untuk juga merasakan kehilangan. Demikian pula menjadi sasaran displacement, bahwa barangkali sang terduga pelaku alias suami ini ingin melampiaskan amarahnya, kebenciannya, dendamnya, atau apapun itu kepada sang istri. Namun karena dia tidak bisa menjangkau istri, maka dia mencari objek pengganti. Siapa objek pengganti alias objek displacement itu? Tadi saya katakan, pihak yang hitung-hitungan di atas kertas memang paling rentan untuk menjadi sasaran viktimisasi, yaitu anak-anak. Oke, kalau dilihat dalam kondisi demikian, artinya ada indikasi depresi yang mendalam yang dialami oleh pelaku, kemudian mungkin juga ada indikasi masalah mental. Apakah ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk mengetahui motif yang dilakukan, motif dalam kasus ini? Ya, sangat mungkin. Itu sebabnya pada kasus-kasus semacam ini, terlebih ketika diketahui ada upaya bunuh diri, baik itu yang berhasil maupun tidak berhasil, maka kasus semacam ini semestinya tidak hanya menghadirkan pihak kepolisian sebagai first responder, sebagai pihak yang pertama merespon peristiwa. Tapi barangkali dibutuhkan adanya pekerja sosial, atau dinas perlindungan anak, atau otoritas medis setempat untuk memberikan intervensi secepat mungkin. Karena betapapun teman-teman di kepolisian sudah bekerja keras, tapi karena memang bukan ranah kerja mereka untuk memasuki dimensi kesehatan masyarakat, termasuk dalam kasus KDRT kemungkinan adanya gangguan mental tertentu seperti yang saya katakan tadi, adanya kompleksitas dalam relasi suami istri, itu juga tidak bisa dimasuki oleh pihak kepolisian. Oke, saya ke Pak Henry. Pak Henry, apakah tadi yang saya sebutkan indikator-indikator seperti depresi, kemudian masalah mental, dan juga barangkali mungkin saja ada pengaruh obat-obatan tertentu yang dikonsumsi ini sudah menjadi pertimbangan untuk memang ditindaklanjuti lebih lanjut? Ya, jadi ini juga menjadi fokus kami dalam penanganan, bahwa kami telah mengajukan permohonan baik visum et repertum maupun visum et psikiatrikum kepada RS Polri yang ditujukan terhadap si suami. Nah, saat ini dalam proses pemeriksaan hal itu, baik dalam memeriksa kondisi perlukaannya secara fisik maupun memeriksa aspek kejiwaan yang bersangkutan. Selain itu, terhadap istri yang saat ini masih dirawat di RSUD Pasar Minggu, kami juga sudah berkolaborasi dengan UPT P3A untuk melakukan pendampingan terhadap si istri. Sehingga kami berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam proses penanganan perkara ini. Oke, baik. Saya ke Mas Reza kembali. Mas Reza, artinya bisa disebut istri pelaku ini tidak hanya sebagai korban kekerasan fisik, namun juga mungkin saja ketika mendengar anak-anaknya mengalami peristiwa ini akan terganggu mentalnya. Bagaimana kemudian upaya pemulihan dari sisi psikologis dan juga fisik yang tepat dan efektif pada istrinya? Saya bayangkan istri ini mengalami viktimisasi berulang.
Viktimisasi pertama tak lain tak bukan terkait dengan KDRT yang sudah dia alami. Viktimisasi kedua paling tidak terkait dengan bagaimana akhirnya dia harus kehilangan 4 orang darah dagingnya sendiri. Hitung-hitungan di atas kertas, seseorang yang mengalami viktimisasi berulang atau viktimisasi majemuk semacam ini membutuhkan perhatian yang ekstra ketimbang mereka-mereka yang mengalami viktimisasi tunggal. Apa saja yang harus dilakukan? Sudah barang tentu protokolnya adalah dimulai dengan intervensi kepada fisik yang bersangkutan. Cederanya, lukanya, patah tulangnya, atau sejenisnya, segala macam bentuk perlukaan pada fisik itu yang harus pertama kali diintervensi, diobati. Baru kemudian secara berangsur penanganan secara psikologis. Dan setelah itu berangsur pula ke tahap ketiga yaitu intervensi moral eksistensial. Nah, berapa lama itu waktu dibutuhkan untuk sembuh? Kembali ke masing-masing individu. Dibutuhkan adanya dukungan dari pihak keluarga, termasuk kepastian dari teman-teman di kepolisian bahwa proses hukum berlangsung dengan tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Kepastian proses hukum juga akan memunculkan efek penyembuhan atau therapeutic effect kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk pihak istri. Baik, proses hukum harus dilakukan secara tuntas. Terima kasih Mas Reza Indragiri, Pak Henry juga kita nantikan terus, kita pantau terus proses hukumnya nanti seperti apa perkembangannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Anju Sore. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyairich karena sakit. Anju Sore segera kembali.